Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Samanhudi dengan NIM 260. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil kerja PKM Teknologi dengan judul Automatic Speech Recognition sebagai alat bantu komunikasi dengan bahasa asing yang berbasis perangkat digital ESP32. Berikut adalah konten yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah perkenalan ASR dan ESP32. Jadi, apa sih itu sebenarnya ASR? ASR atau Automatic Speech Recognition adalah metode identifikasi bimetrik yang menggunakan komputer untuk mengenali ucapan seseorang berdasarkan intonasi suara yang diubah menjadi bentuk digital. Dengan menggunakan teknologi ini, perangkat dapat memahami kata-kata yang diucapkan dengan memindai dan mencocokkan sinyal digital dengan pola yang disimpan di dalamnya seperti pada perangkat ESP32. Jadi, mengapa saya memilih ASR itu? Dikarenakan yang pertama itu akan menggantikan penggunaan fisik pada aplikasi atau smart aplikasi dan menggantinya dengan pengendalian suara. Jadi dengan adanya ASR dan ESP32 itu dapat merespon perintah suara dari pengguna. Jadi ini memungkinkan pengendalian perangkat dengan cara yang lebih intuitif dan mudah tanpa perlu menggunakan tombol pada tampilan layar. Yang berikutnya ESP32 atau Expressive System yang telah dikembangkan melalui teknologi baru bernama ESP32 sebagai pengganti ESP8266 dengan desain yang lebih kompleks. ESP32 memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi serta kemampuan pemrosesan sinyal digital yang kuat. Modul ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi internet IoT, termasuk aplikasi suara seperti ASR. Jadi mengapa saya memilih ESP32? Yang pertama itu karena biaya yang lebih murah. Tentunya karena biaya yang lebih murah, jadi bahasa yang ada di dalam ESP32 nanti memungkinkan 3 sampai 4 bahasa tergantung dengan bahasa apa yang akan dimasukkan nantinya. Berikutnya integrasi ASR dan ESP32. Untuk menggunakan ASR dengan ESP32, sebelumnya perlu membangun model ASR yang cocok untuk bahasa yang ingin dikenali. Ada beberapa library dan kerangka kerja yang tersedia untuk membangun sistem ASR seperti layanan cloud, seperti Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft Azure, dan lain-lain. Jadi ESP32 dan ASR itu sebenarnya itu saling melengkapi karena keduanya memiliki kemampuan yang berbeda, namun dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan solusi IoT yang lebih kompleks. Berikutnya adalah manfaat dan tujuan alat bantu. Yang pertama itu kemudahan berkomunikasi. Jadi pengguna itu dapat berkomunikasi dengan bahasa asing tanpa perlu menguasai bahasa tersebut secara penuh. ASR akan mengenali ucapan pengguna dalam bahasa asing dan mengubahnya menjadi teks atau perintah yang dapat dipahami oleh ESP32. Berikutnya, pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Interaksi suara dengan perangkat digital memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Pengguna dapat berbicara dengan perangkat layaknya berbicara dengan manusia, yang membuat interaksi lebih alami dan menyenangkan. Yang ketiga, keuntungan penggunaan ASR dan ESP32. Yang pertama itu, kemudahan komunikasi. ASR dan ESP32 itu memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbicara dalam bahasa asing. Yang kedua, mobilitas. Dengan menggunakan ESP32 yang portable, pengguna dapat menggunakan alat bantu komunikasi di mana saja. Dan yang terakhir, interaksi secara real time atau secara langsung. Yang dimana sistem ASR itu dapat memberikan terjemahan secara real time sehingga memungkinkan interaksi yang lebih lancar dalam situasi komunikasi secara langsung. Yang keempat, mekanisme kerja alat. Berikut terdapat flowchart mekanisme kerja alat. Yang pertama adalah perekaman suara yang dimana digunakan pada earphone yang terhubung dengan ESP32 yang memiliki perekam suara melalui mikrofon pada earphone. Jadi suara itu yang terekam akan menjadi input bagi sistem ASR. Berikutnya akan masuk ke pemrosesan awal yang dimana suara yang direkam nantinya akan diproses oleh ESP32. Yang ketiga terdapat segmentasi ucapan, yang dimana itu proses pemecah atau memisahkan suara yang sudah direkam jika mengandung sebuah kalimat yang perlu diidentifikasi, maka akan diproses lebih terdefinisi. Misalkan contohnya dalam bahasa Inggris terdapat bahasa slang yang dimana pengucapan dan artinya itu berbeda. Berikutnya adalah ekstraksi fitur yang dimana pada tahap ini terjadi sebuah proses ekstraksi dari setiap segmentasi ucapan. Setelah itu ada model akustik yang dimana setelah diekstrasikan itu ESP32 akan menggunakan model akustik seperti GMM atau HMM yang digunakan dalam pengenalan suara. Nah, yang terakhir ada penerjemahan teks. Setelah mendapatkan transkripsi suara, maka langkah terakhir adalah menerjemahkan teks tersebut dalam bahasa asing yang ingin dituju.
Yang kelima adalah rencangan alat. Jadi konsep desain alat bantu itu Automatic Speech Recognition sebagai alat bantu komunikasi dengan bahasa asing yang berbasis perangkat digital ESP32 akan menggunakan earphone Bluetooth. Yang pertama itu ada hardware dari ESP32, yang dimana desain ini akan menggunakan ESP32 sebagai otak dari perangkat. ESP32 akan bertanggung jawab untuk mengakusisikan dan memproses data audio dari mikrofon, mengirimkan data audio ke layanan ASR, setelah itu menerima hasil dari layanan ASR, dan mengontrol earphone Bluetooth untuk memberikan umpan balik suara atau terjemahan. Berikutnya, mikrofon eksternal. ESP32 memiliki pin yang dapat digunakan untuk menghubungkan mikrofon eksternal. Mikrofon ini nantinya akan digunakan untuk mengambil ucapan dari pengguna dan mengirimkan sinyal audio ke ESP32 untuk diproses oleh layanan ASR. Yang terakhir, Bluetooth modul. Untuk menghubungkan earphone Bluetooth, ESP32 harus memiliki modul Bluetooth yang terintegrasi. Modul ini akan digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan earphone Bluetooth sehingga pengguna dapat mendengar umpan balik suara atau terjemahan dalam bahasa target melalui earphone Bluetooth yang digunakan. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PowerPoint yang saya dapat ini adalah kombinasi ASR dengan ESP32 itu akan memberikan kemampuan komunikasi yang lebih baik dalam bahasa asing. Teknologi ASR juga telah berkembang pesat dan memberikan tingkat akurasi tinggi dalam mengenali ucapan manusia. Nah, jadi ESP32 ini akan menjadi sebagai perangkat digital yang terhubung ke jaringan atau aplikasi lain yang memungkinkan penggunaan ASR sebagai alat bantu komunikasi. ESP3 juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi nirkabel lainnya. Dengan demikian, ASR dengan ESP32 akan memberikan solusi untuk komunikasi lintas bahasa yang efektif dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari PowerPoint yang saya dapatkan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.